Satu-satunya rudal anti pesawat yang ditembakkan dari bahu Hamid dapat melawan helikopter, tetapi untuk sisanya, mereka pada dasarnya tidak berguna. Dengan cara ini, para prajurit front bencana dapat melakukan lompatan parasut ketinggian tinggi di malam hari, melompat langsung di dekat prisma puncak gunung. Rencana Wildan adalah mengirim 1.000 pasukan terjun payung, dibagi menjadi 2 eselon parasut, sebelum dan sesudah penurunan parasut interval 20 menit. Dan 2 eselon mendarat di selatan pangkalan, dan mendarat di utara pangkalan setelah mendaratkan setiap perakitan. Alasan untuk membagi menjadi 2 eselon juga untuk memakai asuransi ganda. Jika salah satu eselon ditemukan oleh musuh, eselon yang ditemukan segera dapat menemukan perlindungan di tempat untuk bertengkar dengan musuh dan menarik tembakan musuh untuk memastikan bahwa eselon lainnya berhasil menyerang pertahanan. 2 eselon, 1.000 orang, dan langsung melewati pertahanan frontal musuh. Menurut pendapat Wildan, taktik ini cukup mudah. Namun, pada saat yang sama, Hamid juga melakukan persiapan untuk menghadapi serangan mendadak pasukan terjun payung. Rencana yang diberikan Tama sangat praktis baginya, karena dia sudah lama membeli bahan peledak dalam jumlah besar untuk membangun benteng pertahanan. Ledakan ini sangat kuat, bahkan batu yang tebal pun bisa pecah, jadi gunakan untuk mengubur titik ledakan, kekuatannya sangat luar biasa. Dan tentaranya juga telah pergi ke pangkalan yang hancur menjadi reruntuhan, mencari berbagai benda logam yang cocok, dan kemudian dimuat ke dalam tong pengiriman ke Hamid memerintahkan titik ledakan. Dia takut pihak lain untuk operasi pemenggalan kepala, jadi kali ini di seluruh pangkalan di semua sisi pengaturan lebih dari 140 titik ledakan, hampir semua persediaan bahan peledak semua tombak. Dia berpikir, selama mereka bisa melewati gelombang ini, bahkan jika bahan peledaknya habis, ini tidak masalah. Tetapi jika dia tidak bisa menahan gelombang ini, bahkan jika ada lebih banyak bahan peledak yang tersisa, tidak ada gunanya. Jadi cukup bertaruh saja, sehingga, bahkan jika kendaraan lapis baja di udara pihak lain, juga bisa memberikan ledakan. Setelah malam tiba, bandara militer di Damaskus sangat sibuk. Untuk menurunkan 1.000 tentara front bencana ke pangkalan Hamid, hanya beberapa pesawat angkut di Suriah yang ditarik, dan selain itu, 2 pesawat kargo dipanggil dari penerbangan sipil. Sebanyak 6 pesawat bertanggung jawab atas penerbangan malam ini, dan Wildan juga memilih 1.000 elit terkuat dari 8.000 tentara front kataklismik, dan mempersenjatai mereka dan siap untuk terbang di pagi hari. Untuk membunuh musuh dalam satu pukulan, Wildan memberikan semua peralatan kelas atas kepada 1.000 orang ini. Ini termasuk 1 set lengkap senjata tunggal terbaik untuk setiap orang, rompi anti peluru terbaik, helm anti peluru ringan, 1 set peralatan night vision yang dipasang di kepala, dan beberapa pencitraan termal. Peralatan standar kelas atas semacam ini mahal, dan hanya ada sedikit saluran untuk membelinya, dan bahkan Cataclysmic Front tidak mampu melakukan 1 set per orang. Wildan merasa bahwa karena itu adalah serangan malam, peralatan penglihatan malam hanyalah hadiah dari Tuhan. Di malam hari ketika jarak visual mata telanjang kurang dari 5 meter, tentara dengan perangkat penglihatan malam sama terbukanya, dengan keuntungan besar. Dan para prajurit memiliki peralatan pelindung yang sangat kuat, ketika pertarungan singkat, bahkan jika musuh mencapai jangkauan api, para prajurit akan memiliki kemungkinan besar untuk memastikan bahwa tanda-tanda vital tidak tertembak, sehingga kamu dapat lebih meningkatkan keuntungan. Selain itu, Wildan juga secara khusus melengkapi 1.000 tentara dengan senjata yang sangat kejam, granat pembakar. Granat pembakar ini, perlengkapan standar Angkatan Darat AS, pada prinsipnya mirip dengan napalm, kecuali granat itu dibuat dalam bentuk granat agar mudah digunakan oleh seorang prajurit. Granat pembakar menggunakan reaksi termal aluminium yang menghasilkan suhu tinggi hingga 3.000 derajat saat meledak, bahkan melelehkan baja.
Jika kamu melemparkan 2 granat ini ke tempat perlindungan yang hampir sepenuhnya tertutup, itu cukup untuk membakar tentara yang bersembunyi di sana menjadi arang. Jika ruang di dalam benteng tersembunyi besar, tidak masalah. Bom semacam ini jika terbakar sepenuhnya, dapat menyebabkan penipisan oksigen internal. Orang-orang di dalam bahkan jika tidak terbakar sampai mati akan mati lemas sampai mati. Menggunakan senjata ini untuk menyerang benteng tersembunyi Hamid, menurut Wildan, adalah yang paling tepat. Dengan senjata yang unggul, visi yang unggul, pertahanan yang unggul, dan bahkan kekuatan tempur yang lebih unggul, dia percaya bahwa 1000 elitnya harus menimbulkan luka besar di pihak lain. Dan tepat di dalam barak di sebelah bandara, 5.000 tentara-tentara pemerintah juga membuat pertemuan terakhir mereka. Ini juga merupakan set asuransi ketiga Wildan. Jika para prajurit front kataklismik di udara menghadapi pertempuran sengit, ribuan tentara pemerintah pinggiran akan segera meluncurkan serangan, di dalam dan di luar untuk memusnahkan musuh. 5.000 tentara juga tidak lagi menggunakan rencana pertempuran siang hari, mereka tidak lagi membawa artileri traktor dan sejumlah besar peluru, tetapi langsung menggunakan hampir 100 jenis kendaraan pengangkut, dan dengan cepat berbaris menuju pangkalan Hamid, dan dalam beberapa jam, jika mereka cepat, mereka bisa menghancurkan markas Hamid di kaki gunung. Tepat ketika 1.000 tentara masih memeriksa peralatan mereka, 5.000 tentara sudah berangkat dan berangkat. Kecepatan gerakan mereka tidak secepat pesawat, jadi mereka harus berangkat 1 langkah lebih awal. Adapun prajurit front bencana, mereka akan naik pesawat pada pukul 1 pagi dan kemudian lepas landas satu demi satu dalam waktu setengah jam untuk menuju ke markas musuh. Sementara para prajurit memeriksa peralatan mereka, Wildan masih menjelaskan taktik kepada mereka, memberitahu mereka untuk memastikan untuk memberikan permainan penuh dan menggunakan semua keuntungan mereka, dan melakukan yang terbaik untuk memastikan keberhasilan penyelesaian misi. Pukul 1 dini hari, para prajurit yang membawa paket parasut mulai naik ke pesawat dengan tertib. Wildan juga secara pribadi menaiki salah satu pesawat angkut militer. Meskipun dia tidak akan memimpin terjun payung secara pribadi, dia akan berada di pesawat angkut militer ini untuk menerima situasi medan perang secara real-time melalui peralatan komunikasi di pesawat. Sehingga dia bisa memberikan komando taktis pada saat pertama ketika tentara membutuhkannya. Pesawat kemudian lepas landas satu demi satu dan lepas landas, membelah menjadi 2 eselon di udara, satu di depan yang lain menuju markas Hamid. Sementara itu, 5.000 tentara pemerintah hanya berjarak kurang dari 40 km dari posisi Hamid. Karena mereka sepenuhnya mobile, mereka diharapkan mencapai lokasi yang diinginkan dalam 40 menit. Di markas Hamid, terjadi hiruk-pikuk aktivitas. Lebih dari 140 titik ledakan yang telah ditanam sebelumnya dikendalikan oleh 14 blaster dan insinyur. Masing-masing dari mereka di depan blaster telah menandai lokasi dan jumlah titik ledakan, sementara mereka juga mengadakan saluran khusus menggunakan walkie-talkie. Begitu musuh muncul, begitu tentara yang bertanggung jawab untuk pengintaian untuk menentukan lokasi musuh, akan menginformasikan melalui saluran walkie-talkie ini yang menunjukkan perlunya meledakkan titik ledakan. Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab atas peledakan selama mereka menemukan kebutuhan untuk meledakkan titik ledakan dalam jangkauan kendali mereka, segera meledakkan titik ledakan yang ditentukan terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahkan jika lebih dari 10 orang mengendalikan lebih dari 100 titik ledakan, tidak akan ada kesalahan penanganan. Pada saat yang sama, pengintai Hamid juga berkonsentrasi di setiap jalan ke pegunungan. Drone selalu dijamin ketinggalan, meskipun kemampuan pengamatan drone malam sangat berkurang. Tetapi jika di sisi lain adalah mobile Mirage yang besar, pasti akan ada lampu, dan lampu di pegunungan yang gelap, meskipun sulit ditemukan, tetapi perspektif drone dapat tidak terhalang, sehingga di malam hari lebih mudah ditemukan musuh.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.